Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Black Shark mengeluarkan smartwatch baru yaitu Black Shark Run. Namanya, desainnya mirip banget dengan Suntoran. Dan ini jadi salah satu alasan saya tertarik untuk nge-review Black Shark Run. Dibanderol di harga yang cukup terjangkau di bawah 1 juta, apakah bisa mengobati kalian yang pengen punya Suntoran? Oke, langsung aja kita bahas. Desain dari smartwatch ini tentu ya terinspirasi dari Suntoran. Bahkan sampai penulisan branding di samping kiri ini juga sama. Feel jam tangan sporty dan juga runningnya kerasa banget, apalagi kalau kamu pilih opsi warna terang. Tapi saya lebih suka warna hitam aja ya, tentu biar lebih aman untuk dijual lagi. Smartwatchnya simpel, ringan, dan nyaman untuk digunakan olahraga lari. Kemudian saya juga suka ya dalam paket penjualannya kita dapat dua opsi strap, rubber dan juga nilon. Terutama strap nilonnya ini untuk penggunaan olahraga jadi kerasa lebih ringan lagi. Tampilan belakangnya seperti ini, ada tupin pogo magnetik untuk charging, sensor-sensor yang tonjolannya ini tipis. Untuk baterai terbilang awet, hari pertama itu sekitaran 10% aja, padahal saya mengaktifkan all day monitoring dan juga sleep tracker tanpa AOD ya. Kelengkapan tombol smartwatch ini dibekali dua tombol di sisi kanan dengan keterangan home dan juga mode. Tombol home ini untuk masuk ke menu dan back to home, sedangkan tombol mode ini untuk shortcut ke olahraga. Nah, untuk GPS di smartwatch ini tuh kalau udah lock kita gak dikasih opsi, jadi bakal langsung mulai olahraga. Nah kayak gini kamu udah siap. Oke, ada kilometer, status GPS, kemudian ini heart rate, durasi olahraga, BPM, kilokalori, dan pacing ada di halaman kedua ya. Ini pacing, steps, dan juga SPM. Jadi cuma ada 2 halaman aja. Geser ke samping tidak ada, ke samping tidak ada juga. Kemudian di sini juga tidak ada mode interval dan lain-lain. Jadi ya udah kayak gini aja. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 47 mm dengan ketebalan 11,9 mm, bobot dengan nilon 35 gram, sedangkan dengan strap rubber 46 gram. Jadi bobot smartwatchnya aja 31 gram. Ini terbilang ringan ya. Oke, ini dia Black Shark Run di pergelangan tangan saya 15 cm. Rest weight-nya kayak gini. Responsif ya, dan diputer balik dia smartwatchnya langsung mati gitu. Jadi meskipun kita set auto layar matinya itu lama ya, kalau tangan ke bawah ya bakal nonaktif layarnya. Cakep nih. Untuk panel display, Black Shark ini menggunakan panel display AMOLED ya, dan saya puas sih dengan tampilan warna yang dihasilkan di smartwatch ini. Kemudian belum ada auto brightness tentunya, tapi untuk penggunaan outdoor ya ini udah nyaman sih. Seperti apa user interface di smartwatch ini? Apakah sama juga dengan Sunto? Ya jawabannya tentu tidak ya. Ini smartwatch ODM. Untuk kontrol panelnya kayak gini. Overall saya suka ada banyak di sini ya. Dan ini yang saya kira AOD, ini tuh layar terus-terusan nyala. Jadi bukan AOD tapi bener-bener terus nyala. Kalau AOD kan untuk menghemat baterai ya. Kalau ini ya bakal terus nyala kayak gini. Kemudian dari bawah untuk notifikasi. Ini notifikasi saya mirror semuanya ya. Dan belum bisa balas WhatsApp. Dari samping widget. Kemudian dari samping juga sama widget. Tampilan menunya kayak gini. Dan memang kerasa berat sih untuk user interface di smartwatch ini. Kemudian untuk remote kameranya ya dari aplikasi. Tidak bisa aplikasi kamera bawaan HP. Oke, delay tadi di awal ya. Sisanya enggak. Untuk remote Spotify saya coba di sini berjalan dengan baik. Kemudian untuk fitness tracker yang bisa aktif all day itu heart rate monitoring dan juga stress level. Sedangkan SPO2 ini manual. Terakhir untuk sleep tracker. Kalau saya bandingkan dengan Heliostrap cukup kerasa bedanya ya. Black Shark Run mencatat 4 jam 49 menit sedangkan Heliostrap 4 jam 46 menit. Dan smartwatch ini juga belum bisa baca REM. Hasil pengetesan saya GPS di smartwatch di sini 3,8 km ya. Di aplikasi juga 3,8 km. Sedangkan kalau lihat peta di sini ya, hasil data trackingnya kok pendek banget. Ternyata GPS-nya terputus di 715 meter. Nah, ini dia hasil pengetesannya.
Ya beginilah kalau kita beli ODM yang nggak jelas gitu ya, tanpa ada pengetesan dulu mungkin ya dari internal Black Shark, ya akhirnya error kayak gini. Metrik runningnya seperti ini, ada waktu, jarak, kalori, kemudian detak jantung minimal maksimal dan rata-rata, kecepatan, pace, catatan lainnya, langkah, SPM, kemudian ketinggian, dan ini untuk mini rutenya. Nah ternyata setelah kita lihat metrik running di smartwatch dan juga file GPX di aplikasi, memang ada ketidaksesuaian. Jadi ini nggak tahu nih yang nggak bener tuh smartwatchnya ketika transfer data ke aplikasi atau aplikasinya yang nggak bener. Karena tadi udah kita lihat bareng-bareng ya, untuk tampilan peta di sini mini rutenya setelah direkam ya, GPS-nya nggak putus, bener. Saya lari tuh kayak gini. Tapi setelah ke aplikasi terputus di 700 meter. Nggak dilanjutin ke sini. Udah mah ini aplikasinya tuh kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Nggak responsif gitu. Tuh. Harusnya lanjut ke sini, kemudian muter. Ini aplikasinya memang kayaknya aplikasinya nih yang bermasalah ya, bukan smartwatchnya. Kalau teman-teman udah pakai Black Shark Run dan punya opsi aplikasi lain ya selain Shark Sport ini, coba kasih tahu di kolom komentar lah. Siapa tahu jadi hilang nih penyakitnya ya. Oke. Tuh. Error lagi. Ya intinya kayak gitulah ya. Jadi ada error ketidakstabilan antara smartwatch dan juga aplikasinya. Ininya benar, tapi ininya salah. Di sini bener rutenya kayak gini. Di sini cuma terekam 700 meter tuh, yang kecil ini doang. Yang kedua, smartwatch ini tuh ngasih data elevasi, padahal di aplikasi di sini nggak ada, cuma ada kompas loh. Yap, cuma ada kompas, nggak ada altimeter, barometer, tapi di metric running ada, di aplikasi ada, tapi terputus. Ketidakstabilan yang ketiga, di sini udah saya tautkan ke Strava. Tapi di Strava tidak ada data aktivitas terbaru saya. Nih masuk ke Strava, ini aktivitas terbaru kemarin 9 Juli. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang udah pakai Black Shark Run dan ternyata ini bisa dikoneksikan ke aplikasi lain yang mungkin lebih stabil. Nanti kita coba tes kedua kalinya ya. Jualan barang tanpa dites internal dulu tuh kayak gini ya. ODM. Oke, itu dia review saya untuk Black Shark Run. Kalau saya boleh berkata-kata ya, tapi saya gak bakal berkata kasar. Ini tuh produk mentah, kok berani-beraninya gitu dijual. Karena saya yakin Black Shark sendiri gak tahu ya permasalahan kayak gini atau problem ketidaksesuaian, ketidakstabilan antara smartwatch dan juga aplikasi. Kalau pengen jualan ya benerin dulu gitu ya, baru udah bener semua, gak ada error-error, baru dilepas gitu. Karena gak sedikit ngeluarin duit buat beli Black Shark Run ini tuh 900.000. Jadi gak usah dibeli sih. Gak usah dibeli.